Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundrianti. Saya akan membahas mengenai tata krama. Oke, sebelum ke pembahasan, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan kata tata krama. Dan sebelum saya membahas tata krama ini, saya akan memberi contoh dulu kepada Anda bahwa tata krama ini sudah menjadi kebiasaan. Contohnya, ketika Anda masih kecil atau Anda masih kanak-kanak, Anda sudah diberi contoh oleh orang tua Anda. Ketika Anda memberi atau mendapatkan pemberian dari orang lain itu harus menggunakan dengan tangan kanan dan juga mengucapkan terima kasih seperti itu. Lalu ketika makan, minum, berbicara dengan orang lain itu mempunyai tata krama. Oke, baik. Di sini tata krama itu menjadi dua kata. Yang pertama adalah tata dan yang kedua adalah krama. Di mana tata ini adalah sering disebut juga peraturan, aturan ataupun norma. Nah, sedangkan krama sendiri ini adalah adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan, sopan santun, adat istiadat, di mana ini akan menjadi kebiasaan. Oke, tata krama ini dapat didefinisikan bahwa tata krama ini adalah kebiasaan pergaulan dalam lingkungan setempat dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tata krama itu sendiri adalah kebiasaan sopan santun yang telah disepakati oleh antar manusia setempat seperti itu. Nah, di sini pun ada macam-macam tata krama. Yang pertama adalah tata krama pergaulan. Yang kedua adalah komunikasi antar manusia, di mana tata krama ini atau macam-macam tata krama ini tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena tata krama ini keduanya ini saling berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan. Nah, lalu ada hal yang paling penting dalam komunikasi tata krama yaitu adapun kunci pokok dalam masalah komunikasi adalah yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Lalu yang kedua adalah setiap orang itu mempunyai perbedaan yang berbeda di dalam perorangannya, sehingga tidak ada kembar satu telur yang sama. Tiga, yaitu kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, dan ada peribahasa di mana tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberi contoh macam-macam tata krama atau contoh-contoh tata krama. Yang pertama adalah ketika berkenalan dengan kedua belah pihak, di mana yang pertama itu kita saling menyebutkan nama, yang kedua adalah saling memandang, dan yang ketiga adalah saling berjabat tangan, dan yang keempat tidak mengayun-ngayunkan tangan. Adapun contoh tata krama berbicara. Nah, ketika berbicara itu Anda tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang kedua, Anda tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga adalah perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ketika Anda berbicara dengan orang yang di bawah Anda perhatikan bahasa Anda. Dan ketika Anda berbicara dengan di atas umur Anda perhatikan juga berbicara dengan siapa. Jadi Anda menyesuaikan bahasa sopan santunnya. Nah, yang selanjutnya adalah tata krama bertamu, di mana tata krama bertamu ini Anda hendaknya berjanji dahulu dengan tuan rumah, lalu Anda datang tepat waktu. Nah, adapun tata krama berpenampilan, contohnya anak SMA ketika berpenampilan menggunakan seragam putihnya itu harus dimasukkan ke dalam celana dan menggunakan sabuk hingga dasi dan atribut lainnya. Nah, yang kedua, ketika jadwal olahraga hendaknya Anda menggunakan seragam olahraga, tidak menggunakan batik ataupun seragam lainnya. Nah, jadi disesuaikan dengan jadwal yang ada. Lalu yang berikutnya adalah tata krama menggunakan fasilitas umum, di mana fasilitas umum ini sangat penting. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Lalu yang kedua adalah menjaga lingkungan setempat. Lalu yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah tata cara atau tata krama untuk menggunakan fasilitas umum seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.